Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya di program Medical KPJ. Dan pemirsa, malam ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat dan amat menarik tentunya, terutama untuk kaum hawa atau kaum wanita, karena kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi wanita. Dan pemirsa, kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek penting dari kesehatan wanita. Sayangnya, banyak dari kaum hawa yang tidak menyadari bahwa ada beberapa kondisi yang tentu saja akan mengancam kesehatan reproduksi, bahkan bisa mempengaruhi kesuburan dari kaum hawa tersebut. Untuk itu, kita sebagai wanita harus memahami jenis-jenis penyakit atau gangguan dan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Untuk mengetahui apa saja sih gangguan atau penyakit yang dapat mengancam kaum hawa atau apa saja kondisi yang perlu kita antisipasi, saya telah bersama narasumber kita malam hari ini, Dr. Lailasih Rahman, MD, MRCOG, Specialty Obstetrics and Gynecology dari KPJ Putri Hospital Johor. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jam berapa tadi dokter sampai Batam? Kami sampai tadi sekitar jam 1. Oke. Tadinya agak telat sebentar, mungkin hujan ya tadi. Ya betul. Tapi sering dokter ke Batam? Ini kali ketiga. Ah. Kali pertama saya hampir 20 tahun yang lepas. Masya Allah ya, pembangunan Batam sangat wow. Jadi looks different ya? Ya, a lot of difference. Kali kedua bulan lepas dan ini kali ketiga. Ya. Baik dokter. Tapi ngomong-ngomong soal ketiga kali sampai di Batam, pasti juga banyak melihat wah banyak sekali nih anak-anak muda yang bermain sana sini, explore. Sama juga seperti di Johor kah, banyak anak muda nongkrong istilah kalau di bahasa Indonesia. Ya benar, benar ya. Banyak perubahan lah dulu dan sekarang nih. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini, dokter, kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi wanita. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kaum hawa yang agak kurang aware, atau meskipun mereka aware, tapi mereka tidak mau terlalu mencari tahu seberapa sehat organ reproduksi mereka, atau termasuk saya barangkali gitu. Nah, sebagai dokter SPOG kalau dalam bahasa Indonesia, sebagai dokter obgyn, saya sebenarnya agak penasaran dengan gelar MD dan MRCOG ini, karena istilahnya istilah luar tentu saja, dan boleh dokter share pada pemirsa Batam TV apa sebetulnya MD, MRCOG ini? Ya. Silakan dokter. Istilah MD ini artinya medical doctor. Biasanya untuk seseorang pelajar ya, bila menceburi bidang bahagian kedoktoran, sama ada dia akan mengambil peperiksaan selepas belajar 5 tahun atau 6 tahun dalam bidang kedoktoran, akhirnya akan dianugerahkan persijilan degree dari segi medical doctor ataupun MBBS. So yang saya ni dulu daripada National University of Malaysia, jadi saya dapat MD, dan selepas bekerja 4 tahun menimba pengalaman, saya buat keputusan untuk menjurus kepada Specialty Obstetrics dan Gynecology. So saya join Royal College of London untuk mengambil jurusan-jurusan tertentu, sehingga akhirnya selepas hampir 4 tahun training saya dapat membership iaitu MRCOG. Ya. Baik. Jadi MRCOG ini kalau ditranslate into bahasa, is it like dokter spesialis? Benar. Oh, benar. Ya, spesialis. Ya. So ini dari UK. Dari UK, Royal College of London. Oh, baik. Nah, bicara soal background education tentu sangat
sangat relate dengan pekerjaan yang dokter geluti saat ini sebagai dokter obgyn. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa kita banyak melihat perubahan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, pergaulan dan segala macamnya. Banyak orang pergi ke mall dan lain-lain. Tentu ada hubungannya dengan gaya hidup dan pola hidup. Yang mau saya tanyakan di sini sebetulnya dari sex education yang sebetulnya mungkin agak sedikit atau agak limited kita dapatkan di bangku sekolah atau dari orang tua, dari parents. Nah, dari dokter sendiri, apa yang perlu kita ketahui sebagai perempuan, sebagai wanita mengenai organ reproduksi kita? Boleh dokter? Oke, untuk pertanyaan itu ya, saya bagikan kepada dua ya, maknanya non-sex education dan sex education. So non-sex education adalah cara kita menjaga kesihatan kita dari segi kewanitaan ya. Tentunya dari segi permakanan, cara hidup yang sihat. So kita jaga permakanan, kita jaga aktivitas kita ya. And then dari segi mengkhusus kepada wanita, kita harus menjaga kesihatan vulva, vagina ya, alat-alat sulit wanita itu. Tentunya kebersihan itu adalah keutamaan lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bermula daripada umur serendah 9 tahun, bagi yang berkemampuan, ibu-ibu kalau boleh cuba dapatkan vaksinasi untuk anak-anak gadis ya, kerana studi menunjukkan, kalau kajian ya menunjukkan kalau anak-anak gadis antara umur 9 hingga 15 tahun mendapatkan vaksinasi terhadap kanker pangkal rahim, waktu umur inilah yang paling baik, yang boleh memberikan perlindungan seumur hidup anak gadis tersebut ya. Begitu juga dengan sexual education, kita perlu memberikan sexual education kepada anak-anak kerana kadang-kadang tanpa kita sedari, anak yang tidak mempunyai sexual education itu menjadi mangsa kepada keganasan seks di luar. Jadi itu harus diterapkan kepada anak-anak kita secara individu, secara perlahan-lahan melihat pertumbuhan kanak-kanak sejauh mana dia boleh menerima pelajaran tersebut. Ya. Baik, Dokter Laila. Tadi menarik karena bicara soal kesehatan reproduksi untuk orang Indonesia sendiri, banyak atau mayoritas menganggap hal yang tabu untuk dibicarakan, terutama pada anak-anak yang usianya masih, tadi dokter sampaikan usia 9 tahun sudah harus mulai vaksin untuk mencegah kanker serviks ya salah satunya. Nah, sebagai hal yang tabu, boleh tidak dokter menjelaskan secara general apa saja sih sebetulnya organ reproduksi selain tadi disebutkan vagina, dan juga bagian-bagian apa yang perlu dijaga karena tentunya akan sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi seperti juga kesuburan. Silakan dokter. Berkisar kepada organ wanita ya, kita ada kemaluan, yang disebut kemaluan tu kita panggil vulva, kemudian passage di mana perhubungan seksual tu berlaku dipanggil vagina, terus ke pintu rahim dipanggil cervix, rahim tempat di mana baby membesar itu dipanggil uterus, rahim, kemudian adanya fallopian tube iaitu jembatan yang menghubungkan, kalau orang berhubungan tu antara sperma dan ovum, itu kita panggil fallopian tube, dan juga ovari. Ovari adalah tempat di mana hormon wanita, estrogen dan progesteron dikeluarkan, dan juga telur untuk persenyawaan. Jadi bila kita bercakap tentang apakah penjagaan yang perlu kita buat, semestinya kita perlu menjaga organ-organ kita ini, sebab bagi wanita berbeza dengan lelaki ya, infeksi pada vulva dan vagina tu lebih berkecenderungan berlaku. Kerana berbeza lelaki dan wanita, organ ini terbuka bagi wanita, lelaki tidak. Yang kedua, passage-nya adalah lebih pendek bagi wanita dan kedudukannya tengah ya, di antara saluran kencing dan saluran buang air besar. Jadi kita tahu kan di saluran buang air besar tu ada banyak organisam-organisam kan. Jadi ada yang bisa panjat pergi ke vagina kalau kita tak jaga kesihatan yang betul. Baik dokter, agak sedikit saya agak penasaran, dan pemirsa Batam TV juga tentu penasaran karena tadi sempat menyinggung 9 tahun sudah mulai harus secara tidak langsung diajarkan mengenai kesehatan reproduksi apa saja yang ada di dalam organ kewanitaan. Selain juga
di usia segitu sebetulnya udah mulai kita harus mengenalkan akan menjelang menstruasi or period. Nah, bagaimana kemudian mengajarkan ini adalah pola hidup yang sehat saat seseorang atau teenager sudah memasuki usia pubertas, mengalami menstruasi untuk anak perempuan. Menurut dokter bagaimana mengenalkan itu supaya tentu saja lebih sehat, dan juga di usia berapa rata-rata remaja sekarang sudah memasuki masa pubertas? Bagi saya ya, selaku ibu lah, kalau bapa tu agak kekok agak canggung ya di sini agak untuk menerapkan ilmu-ilmu berkenaan kesihatan wanita pada anak-anak kita yang muda. Tapi saya rasa ini perlu kita lakukan. Pertama, kita harus memberikan persediaan kepada anak-anak. Okey, sekarang umur sudah menjangkau 9 tahun. Bila-bila masa sahaja kamu akan mendapat menstruasi. Apakah keadaan menstruasi? Apakah yang sepatutnya ada dalam fikiran mereka? Okey, mungkin mula-mula kamu akan keluar darah, sama ada merah atau pink atau coklat atau hitam dari faraj kamu, itu menandakan yang kamu ini sudah masuk ke alam dewasa. Dan apabila berlakunya menstruasi itu, artinya seorang wanita itu sudah boleh bisa hamil kalau ada apa-apa perlakuan yang tidak sepatutnya berlaku pada umur tersebut. Dan kita harus terapkan sedikit, jangan pada waktu ini kamu jangan membenarkan diri kamu diapa-apakan. Bukan waktu ini saja, walaupun sebelum-sebelumnya, tapi kalau waktu ini berlaku perkara-perkara tersebut boleh membawa kepada kehamilan. Ya, dan saya rasa kita menerapkan sedikit apakah perlakuan-perlakuan yang sepatutnya dihindari, dan terutama sekali harus menghindari diri daripada berada bersama-sama dengan kaum bertentangan secara private. Kalau kata kamu terpaksa ada dengan guru ke, dengan abang ke, dengan siapa-siapa ke, cuba pastikan ada seorang lagi yang dengan kamu. Dan jangan tidur bersama adik-beradik lelaki dalam bilik yang khas, ya. So itu semua harus dihindari. Itu dari segi seksual. Dari segi umum, ya, kamu harus ganti softtek, harus pastikan dia bersih, tidak terus memakai softtek yang sama sepanjang hari, kerana itu bahaya, ya. Kerana kalau anak-anak mungkin kurang faham dan dia harus tukar softteknya bersih, sebab dia boleh mendapat toxic shock syndrome, iaitu bakteria boleh hidup di situ, masuk melalui vagina, masuk ke darah, dan itu boleh membawa kematian juga. Jadi kita harus bagi tahu pada anak-anak dari awal lagi, ya, tentang perkara-perkara asas dan perkara-perkara khusus berkaitan dengan kesihatan seksual. Dokter, saya sedikit ingin tahu lebih lanjut. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa kalau kita tidak mengganti pembalut secara berkala. Secara berkala ini paling lama sebaiknya digunakan berapa lama? Karena mungkin cukup banyak, untuk di Indonesia mungkin agak jarang digunakan tampon. Sebenarnya kalau di luar, di Europe atau di US mungkin sudah terbiasa menggunakan tampon. Nah, yang mau saya tanyakan, karena pembalut mungkin mohon maaf langsung menempel. Nah, berapa lama maksimal waktu yang paling baik untuk kita gunakan sampai akhirnya kita harus ganti? No excuse, we need to change it. Berapa lama, dokter? Ya. Jangan dibiarkan sampai lebih daripada 12 jam macam tu, tapi kalau lebih kerap lebih baik. Ya, kerana toxic shock syndrome itu boleh berlaku pada tampon yang contoh, ya, pada tampon yang terus tinggal di situ lebih daripada 12 jam, 24 jam. Tapi bila berlakunya itu atas individu, mestinya nasib masing-masing bilakah akan berlaku infeksi tersebut. Macam sekarang ni, kalau dulu tampon sama softtek, ya, tapi sekarang ini udah ada diaphragm. Saya lihat di boleh beli online juga, dan mungkin anak-anak muda sekarang lebih cenderung untuk menggunakan diaphragm supaya tak perlu nak pakai softtek, supaya tak perlu terus ke tandas, kadang-kadang tak selesa. So itu semua boleh saja, tak ada masalah, tapi harus memastikan that perlu ditukar secara berkala. Jangan terus tinggal di situ sampai seharian, itu berbahaya. Yang tadi dokter sebutkan bisa menyebabkan kematian bahkan. Betul. Bakteri ini. Apa penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari bakteri ini?
dia boleh menyebabkan infeksi. Infeksi daripada bakteria dan dia akan daripada contoh tampon ataupun Softec yang lama tu. Jadi infeksi tu boleh pergi melalui, kan rahim kita kan ada pembukaan dari fallopian tube kan. Jadi boleh daripada rahim ke fallopian tube, lepas tu boleh diserap masuk ke dalam darah. Jadi darahnya itu nanti mempunyai bakteria dan terus boleh menyebabkan kegagalan organ-organ lain. Perkara ini jarang berlaku, tapi kalau dia berlaku memang kita tak sukalah dia berlaku. Artinya menghindari itu adalah yang paling baik. Ya, betul. Benar. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yes, betul. Baik dokter, obrolannya menarik. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan dan tentunya pemirsa Batam TV juga bertanya-tanya mengenai banyak hal mengenai kesehatan reproduksi. Malam ini kita akan berbincang selama 1 jam ke depan tentunya dengan Dr. Lailasih Ar-Rahman. Tapi pemirsa Batam TV, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, jadi tetap bersama kami. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 081277500800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Medical KPJ dengan narasumber kita malam hari ini Dr. Lailasih Ar-Rahman, Specialty Obstetrics and Gynecology dari KPJ Putri Specialist Hospital Johor. Tadi kita sempat membahas mengenai hal-hal apa yang perlu diperhatikan pada saat kita menjaga kesehatan organ reproduksi ya dokter. Salah satunya adalah tadi kita sempat bahas bagaimana sebaiknya kita mengganti pembalut atau Softec atau tampon secara berkala saat kita menstruasi. Nah yang kemudian jadi pertanyaan, seandainya kita tidak menjaga dengan baik kesehatan organ reproduksi kita, apa yang akan terjadi selain resiko-resiko penyakit dokter? Silakan.
Contoh ya, sewaktu kita membuang air besar contoh, dan kita tak membersihkan dengan baik, kejadian manusia tu di saluran buang air besar kita tu ada banyak bakteria yang duduk. Bakteria itu adalah bakteria yang menjaga saluran buang air besar kita daripada dimasuki oleh organism-organism lain. So apabila kita tak menjaga dengan baik, kadang-kadang organism ini akan panjat ke faraj ya, ke vulva, kemaluan, dan dia boleh masuk ke dalam vagina dan menyebabkan jangkitan. Kalau itu yang kadang-kadang orang komplain ada keputihan, kegatalan, berbau di situ ya. Dan kalau nasib tak baik, dia boleh terus panjat lagi, masuk melalui rahim dan keluar ikut fallopian tube dan menyebabkan berlakunya abses di dalam pelvis. So kalau berlakunya abses di dalam pelvis, orang tu akan sakit banyak, demam, dan boleh juga kesan jangka panjang ya, boleh menyebabkan masalah kepada fertility. Mungkin akan susah untuk hamil ataupun boleh meningkatkan risiko kehamilan di luar rahim. Jadi mungkin kita pandang isu ini seperti kecil, tapi kalau kita tidak bernasib baik, kita boleh mendapat perkara-perkara yang seperti yang saya sebut tadi. Baik dokter, kebanyakan dari kita kaum hawa, terutama pada saat kita pergi ke toilet umum, kita nggak pernah tahu sebersih apa di toilet umum. Adakah hal-hal preventif yang harus kita siapkan untuk menjaga kebersihan di toilet umum ini? Contoh, apakah alkohol 70% misalnya atau semprotan-semprotan untuk mensterilisasi toilet bisa menjaga juga kebersihan dan juga kehigienisan dari organ reproduksi? Boleh menggunakan sabun untuk daerah khusus kewanitaan, dokter. Menurut dokter bagaimana? Berkenaan penggunaan toilet awam, banyak perbincangan tentang ini dulu. Sebab secara logikanya kita bayangkan kalau kita menggunakan toilet awam, itu boleh mendatangkan kesan buruk kepada kita kalau toilet itu tak bersih. Jadi ada yang sampai mencangkung di atas toilet sebab tak nak ada kontak. Sebenarnya tidak ya. Penggunaan toilet awam tidak meningkatkan risiko-risiko yang signifikan terhadap kesihatan wanita. Artinya tak perlulah bercangkung di atas toilet tu kerana ada risiko lain, pecah dan boleh menyebabkan trauma dan sebagainya. Dan cuma secara umum saja, penjagaan secara umum mencukupi. Selain daripada penggunaan toilet awam, saya nak selitkan di sini juga ada sebahagian kecil wanita dia mempunyai tabiat untuk mencuci bukan hanya di bahagian luar tetapi semburan ke dalam vagina, douche ya. So ada juga produk-produk yang diperkenalkan tentang douche. Sebenarnya ini tidak digalakkan. Ya, kalau boleh elakkan. Setakat cuci dengan sabun dan pastikan dikering, pakai celana dalam yang kering yang bersih, sudah cukup. Kenapa? Sebab penciptaan kita ni sudah dibuatkan ada penjaga-penjaga tertentu di dalam vagina. Ya, Tuhan sudah meletakkan bakteria-bakteria tertentu untuk duduk di dalam vagina, untuk mengawalnya, untuk menyediakan pH yang asid di situ. Jadi organism-organism lain tidak boleh bertumbuh biak di situ. So kalau kita bersihkan, yang bakteria baik yang menjaga vagina kita ni akan mati. Jadi nanti fungusnya jamur akan mudah untuk duduk di situ. Jadi ini adalah perilaku yang sepatutnya kita hentikanlah, iaitu membersihkan vagina melalui douche. Baik dokter, itu tadi juga sempat saya pikirkan apakah harus demikian detailnya membersihkan organ kewanitaan. Nah tadi juga dokter sempat membahas kebersihan tentunya akan berhubungan dengan kesuburan, dokter. Benar. Nah itu yang mau saya tanyakan, tentunya juga pemirsa Batam TV penasaran, apa betul kalau kita tidak menjaga kesehatan nanti kita jadi nggak subur, dok? Contohnya misal, wah kayaknya saya keputihan nih, apakah keputihan ini berpengaruh pada kesuburan? Menurut dokter bagaimana? Ya, keputihan, apabila seseorang itu ada keputihan, saya cadangkan untuk jumpa ke doktor.
ya, sebab ada keputihan yang tidak membahayakan sehingga menyebabkan kesuburan itu terganggu, tetapi ada jenis-jenis organisme yang boleh menyebabkan gangguan kepada kesuburan, ya. Biasa yang sering berlaku adalah jamur di situ, ya. Jamur tu dia biasanya setakat hanya mengganggu ketenteraman. Tapi kalau ada sebahagian kecil, contohnya penyakit-penyakit jangkitan-jangkitan berkait dengan hubungan kelamin, kita panggil STD, ya. Seperti chlamydia, seperti gonorrhea, ini semua boleh membawa kepada banyak masalah, dan salah satunya boleh meningkatkan risiko infertility dan juga kehamilan di luar rahim. Baik dokter, tadi juga dokter sempat menyinggung mengenai kehamilan di luar rahim. Ternyata bisa terjadi apabila terjadi gangguan atau penyakit di area organ kewanitaan, betul ya dokter? Benar, benar. Maaf pemirsa Batam TV. Nah, bicara mengenai kesuburan tadi itu dok, yang disebabkan salah satunya adalah ketidakmampuan kita atau kesalahan kita, kekeliruan kita menjaga kebersihan dan juga pola hidup. Adakah pola makan dan pola hidup berpengaruh terhadap kesehatan organ reproduksi dan juga kesuburan, dokter? Ya, dia sangat berkait rapat. Ya, contoh kalau kita lihat, ya. Kalau you tanya apakah faktor-faktor yang mengganggu kesuburan wanita, ya, dia bukan hanya terkhusus kepada penyakit, tetapi kepada perkara-perkara am yang lain, ya. Contoh yang paling mudah sekarang kita lihat dari segi umur. Umur berapakah wanita mulai berfikir untuk memulai keluarga, untuk ada anak, ya. Kalau dulu wanita kahwin pada umur yang lebih muda, ya. Tapi sekarang kerana kerjaya, kerana pelajaran dan sebagainya, so ramai yang start family itu pada umur yang lebih tinggi. Jadi ini akan mengganggu kesuburan. Kesuburan kita ni bergantung kepada umur. Contoh, ya, kalau wanita umur dalam lingkungan 20-an lah, 20-an, dalam setiap bulan jika dia berhubungan secara berkala yang benar, ya, kemungkinan untuk dia hamil adalah sekitar 25 hingga 30% setiap bulan, ya. Tapi kesuburan ini akan berkurang sehingga kalau umur, contoh dia mulai berkahwin ataupun mulai berniat untuk mempunyai anak pada umur 40, kemungkinan tu terus menurun kepada kurang dari 5%. Jadi umur itu menentukan faktor yang penting dari segi kesuburan. Baik dokter Laila. Yeah. Jadi sebaiknya menikah di usia 20-an. Kalau ada jodoh, menikah di usia yang awal. Kalau tidak ada jodoh, sebaik sahaja bertemu jodoh tu saya cadangkan jangan dirancang terlalu lama lah. Sebab kita perlu ingat kesuburan berkurang dan risiko untuk melahirkan anak yang bermasalah dari segi genetik dan juga struktur anak tinggi berkaitan dengan umur ibu. Baik dokter, itu menarik karena saya pernah juga baca di satu artikel, semakin wanita ini tua, artinya berumur saat menikah dan kemudian punya anak, resiko untuk kemudian, mohon maaf, memiliki anak yang memiliki kemungkinan Down syndrome itu sangat besar. Apakah benar begitu dokter? Benar. Sebenarnya kaitan antara anak yang mempunyai kromosom tidak normal yang paling kerap orang tahu adalah Down syndrome, tapi ada juga sindrom-sindrom lainnya seperti Patau syndrome, Edward syndrome, ada banyak lagi sindrom lain, meningkat dengan umur. Contoh, bagi wanita yang berusia 25 tahun, dia hamil, anak yang dalam kandungan itu mempunyai risiko untuk menjadi tidak normal dari segi kromosom. Ini statistik, ya. Berlaku atau tidak itu kuasa Allah, kuasa Tuhan dan rezeki masing-masing. Tapi ini dari segi statistik. Kalau usia 25 tahun, risikonya adalah 1 dalam 1250. Artinya 1250 wanita yang berusia 25 tahun yang hamil, seorang bakal melahirkan anak yang kromosomnya tidak normal. Ya.
Kalau usianya 30 tahun, kita ambil 1000 orang, kita ambil 400 orang wanita yang umur 30 tahun yang hamil, satu bakal melahirkan anak yang tidak normal. Artinya risikonya 1 dalam 400. Perbezaan umur ibu 5 tahun, tapi perbezaan risikonya ketara benar. Kalau 25 tahun, 1 dalam 1250. Tapi 30 tahun, 1 dalam 400. Kalau 35 tahun, 1 dalam 100. Ya. 40 tahun, dalam 50 orang yang berusia 50 orang yang berusia 40 tahun yang hamil, bakal ada satu anak yang tidak normal. Artinya besar. Jadi kalau kita direzekikan mendapat jodoh lewat, saya cadangkan jangan dirancang begitu lama. Sebab kita mengejar masa sebenarnya. Apa karena faktor usia kemudian ada perubahan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan, atau karena polusi, atau karena pola makan dan pola hidup? Apa yang menyebabkan semakin kita lanjut saat menikah atau memutuskan untuk memiliki keturunan, beresiko terhadap resiko kehamilan itu, Dok? Apa sebetulnya yang paling berpengaruh? Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap tadi yang dokter sebutkan? Semakin kita lanjut usia kita, resiko itu akan semakin besar terhadap anak-anak. Apa karena bawaan tubuh, bawaan organ, atau karena lingkungan? Dia kepada genetic engineering. Artinya susunan DNA dalam sel itu, apabila umur wanita semakin meningkat, semakin besar kecenderungan untuk susunan jin itu jadi tidak seperti yang sepatutnya. Contoh ya, Down syndrome. Down syndrome adalah apabila ada berlaku gangguan kepada kromosom nombor 21. Jadi sepatutnya kromosom ini terbentuk secara normal. Tapi bila usia wanita itu bertambah, susunan kromosom tu udah kadang-kadang terganggu. Jadi maka dengan itu hasilnya adalah penghasilan bayi-bayi yang mempunyai kromosom yang tidak normal. Baik, dokter. Nah, itu terjadi, kita bicara mengenai wanita yang sehat secara fisik. Nah, apa yang akan terjadi dengan, mohon maaf, wanita atau kaum hawa yang obesitas contoh? Karena dari beberapa cerita yang pernah saya dengar, obesitas menyebabkan PCOS. Apakah benar begitu, Dok? Ada faktor risiko lain? Ya, benar. Sebenarnya kalau kita nak tengok faktor risiko dari segi kehamilan yang bukan disebabkan oleh penyakit, selain daripada umur, adalah BMI. Kalau obes ya, ada masalah obesity, kalau BMI-nya lebih daripada 25, kecenderungan untuk berlakunya gangguan kepada mens dan juga kesuburan akan terganggu. Bukan saja yang obes, yang underweight juga ada hubungan kait secara langsung antara underweight dan overweight. Jadi kalau yang some people kadang-kadang memang diet terus, terutama yang muda-muda kan, kadang-kadang sampai kepada anorexia nervosa, udah makan langsung dijolok supaya muntah kerana mau maintain badan yang kurus. Jangan sampai BMI kamu kurang daripada 18.5. Ya, kerana ini dah dikira underweight, dan bila ada underweight akan ada gangguan kepada menstruasi, ovulasi dan seterusnya, membawa kepada infertility. Ya. Nah, kalau untuk mungkin kita balik lagi dulu ke belakang, Dok. Tadi kita sudah membahas mengenai masa pubertas, bagaimana mengenalkan pola hidup sehat pada anak, kesehatan dan juga kebersihan. Ada beberapa kasus di mana anak-anak atau remaja yang baru mengalami menstruasi, kemudian menstruasinya tidak teratur tapi kemudian berlanjut, lalu ternyata begitu dicek, mengalami endometriosis sehingga sulit hamil dan lain sebagainya. Apakah itu ada hubungannya juga dengan pola makan yang kurang sehat atau kurang baik, Dok? Sama seperti tadi PCOS karena terlalu gemuk atau underweight. Apakah endometriosis juga disebabkan oleh tadi ke pola hidup atau pola makan yang kurang baik, Dok? Ya, berkaitan dengan endometriosis, dia lebih kecenderungannya kepada genetik. Pemakanan ataupun gaya hidup tidak begitu berkait rapat
secara langsung dengan endometriosis. Sebenarnya PCOS juga ya, PCOS dia juga bukan berkaitan dengan makan atau gaya hidup. Dia juga ada hubung kaitnya dengan genetik. Biasa kita tengok orang yang PCOS tu obes, kan? Tapi obesity dia bukan sebab dia makan banyak ataupun dia tak rajin untuk beriadah, bukan. Tapi gen dalam badan dia tu menyebabkan perubahan di dalam badan, secara khususnya penghasilan insulin yang berlebihan secara natural. Jadi insulin yang berlebihan ini yang menyebabkan kandungan lemak dalam badannya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Jadi ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan genetik. Begitu juga dengan endometriosis. Ya. Dan dua jenis penyakit yang tadi saya sebutkan berhubungan dengan kesuburan, Dok. Benar. Betul, baik. Benar. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan bicara mengenai bagaimana KPJ bisa membantu para wanita untuk menghandle permasalahan terkait dengan reproduksi tersebut, Dok. Tapi kita harus rehat sejenak karena kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Medical KPJ. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 081277500800. Pemirsa Batam TV masih di program Medical KPJ. Tentu saja perbincangan malam ini sangat menarik sekali karena berhubungan dengan kesehatan reproduksi wanita, dan saya tentu saja sebagai presenter yang juga seorang wanita dokter punya banyak sekali pertanyaan, sehingga diskusinya menarik sekali nih dokter. Tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai kesehatan reproduksi, resiko yang bisa ditimbulkan apabila kita tidak menjaga kesehatan, termasuk apa resikonya terhadap kesuburan dan juga penyakit. Lalu juga tadi mengenai beberapa penyakit yang sempat di-mention ya dokter. Tadi saya sempat agak terpikir
bagaimana kira-kira nih, kita sudah tahu ternyata kita ada masalah nih dengan reproduksi. Bagaimana sebaiknya kita berkonsultasi pada Obgyn? Satu, seandainya kita merasa takut dijudge nih, mungkin pola hidup saya nggak benar, mungkin gaya hidup saya nggak benar. Pertama itu. Kemudian kedua, apakah benar bahwa kalau kita sudah menikah atau sudah pernah melakukan hubungan badan, kita harus melakukan pap smear? Kalau di Indonesia ada tes IVA dan juga pap smear. Apa betul kita harus secara berkala melakukan itu, datang ke klinik dan memeriksakan diri melewati pap smear dan juga IVA, dokter? Bagaimana menurut dokter? Oke. Satu-satunya perkara baik dalam kemajuan perubatan, ya, kanker pangkar rahim ini adalah satu kanker yang boleh terhindar. Kita boleh hindar, ya, kalau kita peka kepada kesihatan kita dengan dua cara. Pertama, pastikan kita mendapat vaksinasi. Memang dalam kajian menunjukkan kalau kanak-kanak yang belum pernah ada hubungan seks mendapat vaksinasi terhadap virus HPV, itu yang terbaik. Tapi fakta ini kita tahu kemudian setelah kita sudah ada hubungan badan, setelah umur kita lebih daripada 15 tahun. Jadi sekarang ni, bolehkah saya mengambil vaksin kerana saya memang mahu menghindari daripada kanker pangkar rahim? Jawapannya boleh. Ya, pada bila-bila waktu pun kalau seseorang wanita itu mahu mengambil vaksinasi, boleh, ya. Adakan konsultasi bersama doktor kerana persentajnya akan berubah sedikit. Setentunya protection kalau ambil antara 9 hingga 15 tahun lebih kurang 95%. Tapi kalau kita baru tersedar dan kita nak ambil setelah umur kita 40 tahun contohnya, masih boleh. Kajian yang terbaru menunjukkan masih ada proteksi, ya, dan protectionnya itu adalah signifikan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita jangan telat dengan pemeriksaan smear, cervical smear secara berkala. Ya, so pemeriksaan cervical smear ni ada banyak jenis. Kalau dulu pap smear, kemudian kajian seterusnya menunjukkan pap smear ini kurang tepat. Ya, jadi dibuat liquid based cytology. Kemudian studi menunjukkan kurang tepat juga. Jadi dikouplekan liquid based cytology bersama dengan deteksi virus HPV. Ya. Okey, sekarang ini yang tepat. Tapi seterusnya kajian juga dilakukan secara internasional. Ramai wanita yang buat secara berkala, tapi lebih ramai yang tidak buat. Ya. Jadi oleh kerana lebih ramai yang tidak buat, jadi insiden berlakunya cervical cancer tu menurun, tapi tidak seperti yang diharapkan oleh WHO. Jadi yang terbaru ini untuk memastikan coverage untuk penghindaran cervical cancer ini berleluasa, diperkenalkan cara untuk mengambil smear secara mandiri. Okey? Ya. Jadi kebaikannya ketepatan dia, tapi dia tidak memeriksa sel, dia hanya memeriksa ada tak HPV virus. Sebab sekarang hampir 100% daripada cervical cancer disebabkan oleh adanya HPV virus yang berterusan pada cervix wanita. Okey. Jadi deteksi HPV virus ini sudah memadai untuk kita mengenal pasti wanita ini ada tak berkecenderungan untuk mendapat kanker pangkar rahim apabila umurnya meningkat nanti. Ya. Jadi yang pemeriksaan secara mandiri itu untuk mendetek kalau adanya keberadaan HPV virus yang high risk sebanyak 19 jenis, 19 subtype. Dan HPV virus yang bukan high risk 9 subtype. Jadi dengan hanya melakukan sendiri di toilet hospital atau di rumah kamu atau di mana-mana, kita akan dapat kalau pangkar rahim kamu ini terinfeksi daripada virus ini. Kalau hasilnya normal, you boleh buat selepas 3 hingga 5 tahun nanti. Tapi kalau dia tidak normal dan perlu ada konsultasi, sebab kita harus tengok secara holistik apakah seterusnya kita kena buat kepada wanita yang mempunyai HPV yang pada smearnya. Kalau katakan ada antara hadirin di sini pernah buat dan HPV-nya positif, tak kisahlah high risk
terutama yang high risk lah. Kalau low risk tu dia tak payah risau, dia akan hilang sendiri. Tapi yang high risk, kalau ada kes-kes yang begini, jangan depress, jangan stres dulu. Sebab bagi wanita, hampir 75% daripada wanita akan mempunyai HPV positif sekali dalam sewaktu umur hidupnya. Tetapi sifat virus, dia datang dan pergi sendiri. Jadi virus HPV yang begitu tidak meningkatkan risiko kanker pangkal rahim. Yang meningkatkan adalah kewujudan HPV virus yang berisiko tinggi hinggap di pangkal rahim wanita tersebut selama lebih daripada 1 atau 2 tahun. Tidak pergi-pergi. Itu adalah golongan yang mempunyai risiko. How do we do the test? Kalau begitu pertanyaannya dokter, bagaimana kita melakukan tes itu secara mandiri? Karena biasanya kita go to the clinic dan seseorang melakukan itu untuk kita. Bagaimana kalau kita lakukan sendiri secara mandiri? Okey, dia perlu ada flock swab yang khas, ya. So kamu dapatkan swab tersebut. Kemudian kalau di KPJ ya, kita sediakan swab tu, mungkin pada ejen kita di sini pun ada. Kemudian kita akan sediakan video gimana untuk mengambilnya. Dia lebih kurang begini. Pada swab tu ada tanda. Okey, sepanjang itu yang harus masuk ke dalam. Masuk, pusing, tutupkan semula. Dalam masa 3 hingga 5 hari, pastikan swab itu sampai ke makmal dan kita akan dapat hasilnya. Kemudian kami konsultan akan lihat hasilnya dan akan membagi rekomendasi apakah yang harus wanita itu buat sekarang. So kalau mandiri, pertama kosnya memang lagi rendah. Kalau kamu pergi ke doktor, kamu harus baring, kamu harus private part kamu itu perlu seorang doktor perlu bekerja di situ. Betul. Perlu masukkan corong bebek, sakit. Jadi di sini wanita pertama masa untuk pergi, kos, sakit, malu. Jadi secara mandiri 4 faktor utama yang menyebabkan wanita tidak membuat pemeriksaan pap smear ini akan terhindar. Ya. Baik, wow, luar biasa dokter. Saya jadi penasaran, sebagai dokter yang bertugas di KPJ, apa kira-kira program yang bisa ditawarkan oleh KPJ atau lebih tepatnya dari banyaknya pasien yang tentu saja berkonsultasi dengan dokter. Saya juga jadi senang nih kalau saya jadi pasien konsultasi dengan dokter. Biasanya keluhan apa yang sampai ke dokter atau pasien-pasien yang berkonsultasi ke Obgyn KPJ ini apa saja biasanya masalahnya, Dok? Okey. Saya rasa di mana-mana juga internationally pun keluhan utama dan percentage besar pesakit-pesakit kami di klinik adalah wanita yang mempunyai aturan haid yang terganggu, kan? So daripada golongan wanita yang mempunyai aturan haid yang terganggu ini, antara 50 hingga 70%-nya adalah PCOS, ya. Okey, yang lainnya wanita yang sudah berumur hampir 40 tahun atau ke atas. Okey, suka saya berkongsi ilmu saya di sini. Bagi wanita yang berumur 40 tahun dan ke atas dan ada gangguan pada menstruasi, ya, jangan dibiarkan. Kerana risiko kanker pangkal rahim ataupun risiko kanker rahim pada wanita yang berumur 40 tahun dan mempunyai simptom mens yang abnormal adalah 1 dalam 100 hingga 1 dalam 1000. Berbanding dengan wanita yang berumur bawah 40 tahun, kalau ada gangguan dan dia bukan PCOS, kecenderungan untuk mendapat kanker pangkal rahim atau rahim 1 dalam 10 hingga 100,000. Berarti bagi wanita yang berumur 40 ke atas, kalau ada gangguan pada mens, kamu pastikan kamu dapat konsultasi, dapat pemeriksaan dan harus diambil sampel daripada pangkal rahim dan dalam rahim, ya. Bagi wanita yang berumur bawah 40 tahun dan gangguan pada mens, pastikan kamu bukan PCOS. Kerana kecenderungan wanita yang PCOS untuk mendapat kanker pangkal rahim meningkat 10 kali ganda lebih tinggi daripada wanita yang tidak PCOS pada umur yang muda untuk dapat kanker pangkal rahim, kanker rahim, ya. Ada treatment tertentu yang bisa diberikan di RSKPJ, dokter? Okey, kalau wanita yang berumur 40 tahun ke atas ataupun bawah tapi ada PCOS, kami perlu melakukan USG secara transvagina kerana kami harus melihat pola
dalam rahim tu gimana. Dan kami perlu bagi kes yang tertentu kami perlu masukkan kamera ke dalam rahimnya dan mengambil sampel untuk dihantar ke makmal untuk memastikan ketidaknormalan ini bukan disebabkan oleh kanker. Kalau hasilnya kata bukan kanker, artinya mungkin gangguan hormon disebabkan oleh obesity, stres, terlalu penat, underweight ataupun aktiviti yang keterlaluan, kalori deficit yang keterlaluan pun boleh juga menyebabkan gangguan pada mens. Baik, dokter. Dokter, pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh. Mau bertanya mengenai KPJ, tentu saja didukung oleh alat yang demikian canggih dalam hal medis. Sebagai dokter yang bertugas di KPJ, bagaimana kemudian dokter sebagai SPOG didukung, disupport oleh alat-alat canggih ini untuk membantu segala macam keluhan dari pasien-pasien dokter? Seberapa support alat-alat modern yang bisa digunakan di KPJ untuk mendeteksi segala permasalahan di organ reproduksi wanita, dokter? Okey, kami ada hampir lengkap alat-alat yang canggih ya. Cuma satu saya nak berkongsi juga ya pada wanita-wanita di sini, tapi kerana kepakaran saya kan obstetrics dan gynecology. Kita sudah berbincang hampir seluruhnya berkenaan gynecology ya. Saya nak berkongsi tentang obstetrics. Okey, wanita hamil mengapresiasikan kehamilannya dengan kegembiraan akan kedatangan orang baru dalam keluarga ya. Kalau dulu maknanya okey, asal saja pergi cek secara berkala kita dah puas hati. Tapi ketahui yang sekarang ini ada dua perkara yang saya sangat cadangkan untuk wanita-wanita hamil melaluinya, iaitu untuk deteksi tentang keabnormalan baby pada awal kehamilan. Trimester pertama untuk mengenal pasti keabnormalan pada kromosom. Yang kedua, pada trimester kedua untuk mengenal pasti kalau baby ini ada abnormality pada struktur pembentukannya. Contohnya jantung berlubang, ada sis di otak. So itu semua kita ada kepakaran itu ada di KPJ. Jadi bilakah waktunya? Okey, untuk trimester pertama antara kandungan 11 hingga 13 minggu dilakukan melalui ultrasound ya. Plus minus ujian darah. So ultrasound tu ketepatannya 70%. Kalau kita nak meningkatkan ketepatan tu kepada 90%, kita lakukan juga ujian darah. Ini antara 11 hingga 13 minggu. Kemudian untuk structural abnormality tu 18 hingga 22 minggu. Kenapa kita tunggu lewat? Sebab kita nak tengok kalau ada jantung berlubang ke apa. Jantung baby mulai dapat dilihat dengan baik pada usia kandungan 20 hingga 22 minggu. So, saya mencadangkan supaya wanita-wanita hamil tampil untuk membuat dua ujian ini sewaktu hamil. Ya. Dan melalui konsultasi lewat dokter SPOG di KPJ Johor, tentu semuanya akan dapat terlihat lebih cepat hasilnya. Ya, baik, benar. Dokter Laila, thank you so much. Welcome. It's a pleasure to have you in our studio. Thank Dokter. you. Yeah. Nah, pemirsa Batam TV, demikian tadi bincang malam ini dalam program Medical KPJ mengenai kesehatan reproduksi wanita dengan narasumber kita Dr. Laila C. Ar-Rahman, Specialty Obstetrics and Gynecology dari KPJ Putri Specialist Hospital Johor. Akhir kata, saya Puki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu di program Medical KPJ selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.